Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yen Anggraini, NIM A4 2018 0070, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot atau muskuler pada manusia. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif dan menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Fungsi otot polos dan letaknya. Otot polos adalah otot yang bergerak sendiri ya teman-teman, jadi tidak perlu kita gerakkan. Fungsi otot polos adalah menyusun dan membentuk organ dalam manusia dan menggerakkannya secara otomatis. Jadi, otot polos bisa berkontraksi dan menahan sehingga digunakan dalam banyak fungsi di tubuh, melalui dari pencernaan, peredaran darah, hingga pembuangan zat sisa dalam tubuh. Otot polos hampir ditemukan di seluruh tubuh, di antaranya di organ pencernaan, paru-paru, pembuluh darah, iris mata, dan bawah kulit. Contoh otot polos yang terletak di lambung dan usus kita secara otomatis bergerak saat kita mencerna makanan tanpa kita perintahkan. Selain itu, otot polos juga ada di kandung kemih. Saat otot itu berelaksasi, kita bisa menahan pipis sampai di kamar mandi. Kemudian otot itu berkontraksi agar air pipis bisa dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita memasuki fungsi otot lurik dan letaknya. Otot lurik dikenal dengan otot rangka atau otot volunteer. Artinya, otot ini bekerja di bawah kesadaran ya teman-teman. Di sini kita dapat melenturkan dan meregangkan otot itu sesuai keinginan kita, seperti berjalan, berenang, atau aktivitas sederhana seperti senyum dan memfokuskan mata. Otot lurik ini adalah otot yang berfungsi menyusun sistem rangka dan menggerakkan rangka tubuh manusia, seperti memberikan tubuh daya dan kekuatan. Otot lurik ini menempel pada ujung sebuah tulang dan meregang di sepanjang persendian dan menempel pada tulang lainnya. Contoh dari otot lurik ini terletak di lengan, tangan, dan kaki, sehingga kita bisa kuat. Selanjutnya, fungsi otot jantung dan letaknya. Seperti namanya saja ya, otot jantung adalah otot yang terletak di jantung. Seperti otot polos, otot jantung ini termasuk otot involunter juga. Karena setiap jantung kita berdetak tanpa perlu diperintah oleh kita. Otot yang tebal di jantung berkontraksi dengan memompa darah keluar dan berelaksasi sehingga darah bisa kembali masuk ke jantung. Selain itu, fungsi otot jantung adalah menyusun jantung, menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan sisa metabolisme tubuh, membantu pemompaan darah ke jantung, serta menunjang pekerjaan jantung lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang otot antagonis. Cara kerja otot antagonis ini kontraksi menimbulkan efek gerakan yang berlawanan. Yang pertama itu ada ekstensor, meluruskan.
dan fleksor adalah membengkokkan. Misalnya itu terdapat pada otot bisep dan tricep. Selanjutnya, abduktor mendekati badan, adduktor menjauhi badan. Nah, contohnya itu seperti tangan yang sejajar dan sikap sempurna, seperti ini. Selanjutnya, depressor itu adalah ke bawah dan elevator adalah menghadap ke atas. Misalnya ini adalah gerakan menundukkan kepala seperti ini dan mendengarkan kepala seperti ini. Selanjutnya adalah supinator menadahkan dan pronator adalah menelungkupkan. Misalnya itu gerakan pada telapak tangan seperti ini dan menelungkupkan tangan seperti ini. Selanjutnya adalah otot sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerakan searah. Contohnya itu adalah pronator teres dan pronator quadratus yang menyebabkan telapak tangan menadahkan dan menelungkupkan. Oke, ini. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.